Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya Ada baiknya kalian buat cuci tangan terlebih dahulu ya guys. Jaga kebersihan dan tontonlah sambil stay di rumah bagi yang libur. Karena stay di rumah, kalian gak cuma nolongin diri sendiri. Kalian nolong your family, your friends, someone that you love. Dan tentunya jadi pahlawan bagi negaramu. Kapan lagi kan stay di rumah bisa jadi pahlawan, ha? Bagi yang masih kerja di lapangan, berjuang mencari nafkah dan melawan virus ini, stay positif, mawas diri, dan usahakan pakai masker. Jangan lupa juga lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Untuk para dokter dan perawat di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berada di garda terdepan saat ini. Tanpa kalian, mustahil kami bisa tenang melawan COVID-19. Karena kalianlah yang saat ini berjuang demi kita semua. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua para dokter. Karena kalian adalah the real hero. Guys, para dokter dan perawat stay di rumah sakit untuk kalian. Tugas kita stay di rumah untuk mereka. Mari semuanya berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Yo, apa kabarnya cuy? Kali ini aku akan membahas anime Plunderer lagi, yaitu tentang masa lalu Like Bug dan Sakai Tokikaze. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku bahas keduanya sekaligus? Jawabannya nanti kalian akan ketahui sendiri. Kenapa aku bahasnya barengan? Dulunya, saat Like Bug atau Rihito masih kecil, dia adalah anak jalanan yang selalu mengais tong sampah sendirian. Kemudian dia diambil dan diasuh oleh nenek Tokikaze dan masuk ke dalam keluarga Sakai. Nah, karena Like atau Rihito diasuh oleh keluarga Sakai, maka namanya dulu adalah Like Sakai. Ketika Sakai Tokikaze mulai beranjak dewasa, dia pun mengikuti sekolah militer agar neneknya bisa makan dengan cukup. Tetapi nenek Tokikaze tidak setuju dengan ini, karena nenek Tokikaze bilang dia tidak membesarkan cucunya untuk menjadi seorang pembunuh. Meskipun begitu, Tokikaze telah memasuki sekolah militer dan menjadi tentara. Namun karena keinginan nenek Tokikaze yang tidak mau cucunya menjadi seorang pembunuh, maka Like juga masuk ke sekolah militer untuk membawa Tokikaze pulang. Di sini aku akan menceritakan dari sudut pandang Like atau Rihito terlebih dahulu. Di awal masuk sekolah militer, Like atau Rihito menghadiri masa orientasi, di mana Summerman membacakan buku cerita anak-anak yang berjudul Kura-kura dan Kelinci. Karena tidak bisa menahan diri, para siswa pun tertawa dan mengolok-olok Summerman. Dan kemudian Summerman pun menyuruh mereka untuk tenang. Karena ada siswa yang tetap tidak bisa tenang, Alexandrov pun menembak para siswa yang tidak bisa diam. Bahkan jika ada yang menjerit dan menangis, akan ditembak. Karena jika ingin menjadi prajurit, mereka harus patuh pada atasan. Untung saja konflik ini bisa dihentikan oleh Like atau Rihito. Ketika di sekolah militer dulu, Like atau Rihito sering melihat Summerman bermain dengan boneka sendirian dan menanyakan apa yang Summerman lakukan. Lalu Summerman menceritakan masa lalunya sehingga membuat Like atau Rihito memanggil Summerman dengan sebutan ayah. Di sekolah ini juga, Like atau Rihito menjadi kapten kelas A sekaligus kapten non-killing army. Agar teman-temannya tidak ada yang terbunuh, Like pun menjalani operasi penggabungan genetik yang memiliki peluang kecil. Setelah operasi penggabungan genetik berhasil, terjadi sebuah tragedi yang mengharuskan Like untuk membunuh orang-orang demi menyelamatkan teman-temannya. Dan saat itu juga Like membunuh semua musuh-musuhnya untuk menggantikan teman-temannya, sehingga teman-temannya tidak perlu membunuh orang lain. Dari sudut pandang Tokikaze, dia khawatir kalau operasi penggabungan genetik Like atau Rihito akan gagal. Karena jika gagal, maka Like atau Rihito akan mati. Tetapi untungnya saja operasi itu berhasil. Sedangkan Tokikaze sendiri terlibat dengan beberapa konflik yang nantinya bisa kalian lihat di core kedua animenya. Contohnya saja saat bintang milik Tokikaze diambil oleh Taketora dan sebagainya. Aku gak akan bahas itu, karena yang kubahas ini cuma masa lalunya yang penting aja. Kemudian secara tiba-tiba, pelatihan sekolah militer diserang oleh pasukan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tokikaze pun akhirnya harus menghadapi mereka, agar siswa-siswa lain bisa melarikan diri. Dan berakhir dengan ditangkapnya Saki beserta Tokikaze dan yang lainnya. Ketika mereka hampir terbunuh,
Light terbangun dari operasinya dan menyelamatkan mereka semua. Setelah itu, Tokikaze pun terpilih menjadi Baron Merah juga, sama seperti Light. Tetapi walaupun Tokikaze sudah menjadi Baron Merah, dia tidak pernah dibawa oleh Light ke medan perang, karena janji Light dengan nenek Tokikaze. Singkat cerita, Tokikaze yang mengetahui niat para instruktur yang sebenarnya, kemudian mencuri balot dan memberitahukannya ke kelas A. Namun naas, para instruktur mengirimkan Light untuk membunuh Tokikaze. Di sini Light tuh udah gak sadar dan udah dikendalikan oleh para instruktur. Ketika Light membunuh Tokikaze, dia tersadar kembali dan merasa putus asa karena dia telah membunuh saudaranya sendiri. Sejak saat itu, selama perang Abandon, Light membunuh semua musuh-musuhnya sesuai dengan perintah para instruktur. Lalu setelah 25 tahun setelah perang, Light kabur bersama Nana ke Alsia dan selalu menggunakan topengnya karena penyesalannya itu. Dan ternyata plot twist pun terjadi. Meskipun Tokikaze menerima luka fatal, dia ternyata belumlah mati dan menjadi Raja Abyss selama 300 tahun. Dan sekian dari aku. Jika ada yang salah atau ada yang mau ditambahkan, silahkan berkomentar di bawah. Jika kalian ada saran untuk bahas anime apa lagi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan sekian dari aku, salam net. To supernatural insanity, enough to presuppose that life is peaceful and benign. But I'm caught on the rails of this masochistic thrill ride, and I know there's something I cannot lose sight of. I'm swallowed by egalitarian philosophy, and I can't figure out what my emotions even mean. But if I can't relate just exactly what I'm feeling, I'm really just a puppet on a string. As I step into the night, to the crowds I'm on the street,